Halo semuanya, ketemu lagi channel YouTube Robi MU Semarang. Kali ini kita akan membahas game week ke-6 Liga Inggris. Saya akan mencoba menganalisa ataupun juga memprediksinya. Di tanggal 25 September 2021, pekan ini akan dimulai dengan big match antara Chelsea melawan Manchester City. Di pekan ini juga nanti akan ada duel seru derby North London antara Arsenal melawan Tottenham Hotspur, yang biasanya partai ini akan panas. Oke, seperti biasa kita akan membahas satu persatu setiap pertandingannya. Tanggal 25 September 2021 pada pukul 18.30 atau setengah 7 malam ada dua pertandingan yang dilaksanakan bersamaan. Ada Chelsea melawan Manchester City dan juga ada Manchester United melawan Aston Villa. Saya akan mencoba membahas Chelsea melawan Manchester City terlebih dahulu. Unik pertandingan Chelsea-Manchester City ini. Di musim lalu, setiap yang menjadi tim tamu atau tim away itu yang menang. Jadi seandainya Chelsea melawan Manchester City yang menang, Manchester City melawan Chelsea, berarti Chelsea yang menang. Sebetulnya partai ini mungkin buat Pep agak sedikit penasaran, karena di 3 pertemuan terakhir Manchester City melawan Chelsea, Manchester City selalu kalah. Teranyar, tentu teman-teman masih ingat di final Liga Champions, ya kan? Jadi dimenangi tentunya oleh Chelsea. Sebetulnya Pep agak penasaran, kenapa kok melawan Chelsea kok susah menang, apalagi semenjak Chelsea dipegang oleh Thomas Tuchel. Bahkan waktu dulu masih dipegang Lampard pun susah menang, apalagi sekarang setelah dipegang Tuchel lebih solid dan lebih enak dilihat. Oke, sebetulnya pertandingan ini jika menilai pertandingan sebelum-sebelumnya seharusnya banyak yang menjagokan Chelsea untuk yang menang di partai ini. Apalagi Chelsea sekarang sudah dimasuk papan atas yang harusnya kejar-kejaran dengan tim-tim yang lainnya untuk mempertahankan posisinya di posisi atas. Untuk pertandingan ini menurut saya mungkin akan sedikit imbang, dalam artian mungkin kedua tim malah akan sedikit lebih berhati-hati kalau menurut prediksi saya. Jadi dan mungkin partai ini untuk Pep untuk supaya bisa menang melawan Chelsea yang tadi rasa penasarannya tidak pernah menang melawan Chelsea, paling tidak di 3 pertemuan terakhir, mungkin harus ditunda dulu untuk bisa menang. Karena menurut saya, kalau prediksi saya untuk pertandingan Chelsea Manchester City ini mungkin bisa akan berakhir dengan draw dengan skor 1-1. Itu untuk partai big match Chelsea Manchester City. Kemudian di jam yang bersamaan ada MU melawan Aston Villa. MU Aston Villa. Oke, kemarin menang dramatis terakhir. De Gea sebagai pahlawan, Lingard juga sebagai pahlawan yang biasanya Lingard dibully. Kali ini Lingard jadi pahlawan dan faktor De Gea menggagalkan penalti itu juga cukup bisa membuat pemain-pemain MU sekarang lebih bersemangat. Oke, Manchester United lawan Aston Villa. Jika menilai musim ini Manchester United jika bermain di kandang biasanya sering menang besar. 5-1 melawan Leeds, 4-1 melawan Newcastle. Untuk partai kali ini mungkin juga di 3 pertemuan terakhir antara MU melawan Aston Villa itu MU selalu menang. Dan mungkin untuk kali ini menurut saya sih MU tetap menang. Dan seperti biasa mungkin lini belakang MU yang kadang sering ceroboh menurut saya tetap akan kebobolan, tapi MU mungkin menang dan mungkin juga bisa tidak membantai tapi juga bisa skor yang lumayan, ada selisih gol. Prediksi saya Manchester United 3, Aston Villa 1. Itu pertandingan yang dilaksanakan pada pukul 18.30. Dan kemudian pukul 21.00 atau jam 9 malam ada 4 partai bersamaan. Kita akan coba bahas dulu antara Everton melawan Norwich. Everton Norwich di musim 1920 hampir sama seperti tadi Chelsea City, yang bertindak sebagai tim tamu itu yang menang.
Oke, bicara Everton Norwich berarti kalau menilik sejarah berarti harusnya Norwich yang menang. Akan tetapi jika Everton musim ini jika bermain di kandang dia sering menang. Walaupun juga track recordnya pun kecuali 1920 tadi, musim 1920 tadi memang Everton lebih sering menang melawan Norwich. Norwich yang kemarin kembali kalah lagi, walaupun sudah mencetak gol, Puki sudah mulai nyetak gol lagi, nyekor lagi, mungkin untuk pertandingan kali ini juga bisa akan mencetak gol lagi. Norwich mungkin kalau menurut saya mungkin bisa dapat poin di sini, bisa mendapat poin, mungkin bisa menahan imbang Everton dengan prediksi saya skor 2-2. Everton 2, Norwich 2. Kemudian di pertandingan berikutnya ada Leeds melawan West Ham. West Ham yang kali ini sudah diperkuat kembali oleh Antonio. Comebacknya Antonio yang mungkin juga berarti cukup berpengaruh terhadap West Ham yang karena kemarin melawan MU tanpa Antonio nyatanya West Ham juga kesusahan. Jika menilik performa Antonio yang cukup berpengaruh di tim, seharusnya West Ham kali ini paling tidak bisa cukup bicara. Apalagi performa Leeds juga tidak terlalu bagus ya di musim ini. Beda dengan musim kemarin, bahkan bisa dikatakan Leeds bisa di papan bawah sekarang. Cuman kalau prediksi saya untuk partai Leeds melawan West Ham ini, oh ya, dan musim ini Leeds belum pernah menang, masih kosong. Berarti mungkin kalau prediksi saya ini mungkin pertama kalinya Leeds akan mendapatkan 3 poin. Walaupun mungkin tidak banyak skornya, mungkin prediksi saya Leeds 1, West Ham 0. Oke. Dan kemudian partai berikutnya ada Leicester melawan Burnley. Bicara Leicester Burnley, di 2 pertemuan terakhir di kandang Leicester itu selalu menang. Dan Burnley sama seperti Leeds tadi, juga Burnley di musim ini belum pernah menang juga. Tapi menurut saya Burnley juga tidak kalah. Mungkin ini partai yang mohon maaf mungkin akan agak sedikit membosankan, karena kalau menurut saya partai ini bisa berakhir dengan imbang dengan skor kacamata. Berarti Leicester 0, kemudian Burnley 0. Oke, partai terakhir yang akan kita bahas di jam 9 malam ini ada Watford melawan Newcastle. Bicara Watford melawan Newcastle, di rekor pertemuan Watford sering menang terhadap Newcastle. Jika menilik rekor sebelumnya, seharusnya berarti Watford menang lagi. Tapi untuk kali ini saya akan mencoba menjagokan atau memprediksi justru malah Newcastle yang akan menang di kandang Watford. Mungkin partai ini juga tidak akan banyak gol, mungkin sedikit gol aja. Dan prediksi saya Watford 0, Newcastle 1. Dan di tanggal 25 ada partai terakhir yang akan dimainkan pada pukul 23.30 atau setengah 12 malam. Ada Brentford melawan Liverpool. Ini yang menarik juga. Brentford kadang kalau bermain tim tamu, dia sebagai tim tamu dia kurang bagus. Tapi perlu diingat, Brentford jika bermain di kandang sendiri, dia bisa sangat berbeda permainannya. Dan uniknya juga Brentford Liverpool ini belum pernah bertemu di Liga Premier Inggris atau di sepak bola modern di era Inggris sekarang ini. Menurut saya mungkin Brentford bisa menjadi tim mungkin tidak selalu menjadi penakluk atau jadi momok buat tim-tim raksasa, tapi paling tidak bisa mengganjal jika ketemu dengan tim-tim besar. Mungkin jelas terbukti kemarin Arsenal bisa kalah 2-0. Apakah nanti Liverpool akan jadi tim besar kedua yang dipersulit oleh Brentford? Kalau menurut saya mungkin kalau Liverpool kalah kelihatannya tidak ya. Apalagi Liverpool sekarang juga lagi bagus-bagusnya, sedang on fire juga menang terus juga sama masih di peringkat 1, 2, 3 besar. Tapi mungkin faktor Brentford yang jika bermain di kandang mungkin dia bisa jadi dapat gelar sebagai tim yang penakluk
tim-tim besar, apalagi juga bisa kita gambarkan sebagai David and Goliath. Jadi menurut saya mungkin Brentford kali ini aku untuk kembali menang seperti ngelawan Arsenal mungkin susah, tapi sudah cukup bagus bisa menahan Liverpool. Jadi prediksi saya Brentford 1, Liverpool 1. Baik, itu pertandingan yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021. Baik, sekarang kita akan membahas pertandingan yang dilaksanakan di hari Minggu tanggal 26 September 2021. Hanya ada 2 pertandingan ya, yang pada pukul 20.00 atau pukul jam 8 malam ada Southampton melawan Wolverhampton. Southampton yang secara mengejutkan minggu lalu bisa menahan imbang Manchester City. Padahal biasanya Southampton jika ketemu Manchester City biasanya selalu kalah, bahkan pernah dibantai. Dan bicara sisi Wolverhampton seperti kita ketahui kemarin bermain di kandang sendiri justru dia kalah. Dan uniknya Wolverhampton akan berbeda, akan tampil lebih lepas jika dia sebagai tim tamu atau sebagai tim away. Nah, ini terjadi pada pertandingan ini atau pada hari Minggu ini. Wolverhampton bertindak sebagai tim tamu. Walaupun Southampton kemarin juga sudah bagus bisa menahan imbang Manchester City, tapi menurut saya ketika mungkin Southampton yang jelas mungkin kemarin lebih bertahan, lebih fokus bertahan untuk menahan gempuran City, mungkin jika melawan Wolverhampton dia akan lebih lepas, dan menurut saya itu bisa jadi celah buat Wolverhampton untuk dia mencetak gol. Bahkan menurut saya tidak hanya sekedar menahan imbang, malah menurut saya Wolverhampton bisa menang di pertandingan ini, mungkin bisa dengan skor yang cukup meyakinkan dengan skor 2-0 atau mencetak 2 gol. Jadi menurut saya untuk pertandingan ini Southampton 0, Wolverhampton 2. Dan di pukul 22.30-nya, setengah 11 malamnya, ini duel panas Derby North London atau Derby London Utara. Arsenal, Tottenham Hotspur. 2 tim yang saling musuh bebuyutan ya. Oke. Seperti teman-teman tahu, rivalitasnya sangat panas. Tidak jarang atau mungkin sering dalam pertandingan jika kedua tim bertemu bisa jadi ada muncul kartu merah. Oke. Arsenal yang sudah mulai bisa menang walaupun dengan skor tipis 1-0, 1-0. Tapi paling tidak sudah lumayan. Dan menurut saya inilah ujian untuk Mikel Arteta yang berarti ketemu dengan tim besar lagi. Setelah kemarin ketemu dengan tim-tim besar selalu kalah, melawan Manchester City kalah, melawan Chelsea kalah, Tottenham Hotspur walaupun sekarang masih belum begitu stabil, tapi bisa dikatakan termasuk the big six atau 6 besar atau 6 unggulan yang di Liga Inggris. Dan bicara Tottenham kemarin yang secara mengejutkan juga menurut saya bisa kalah dengan skor yang cukup telak dengan Chelsea. Mungkin ini menjadi yang Tottenham yang awal musim 1, 2, 3 match pertama, 4 match pertama bahkan selalu menang, ini bisa semacam titik balik buat Santo. Apakah ini Santo mulai merasakan pressure atau tekanan dari baik atmosfer Liga Inggris ataupun media ataupun supporter. Jadi menurut saya untuk kali ini Tottenham akan bermain di bawah tekanan, dan menurut saya juga Mikel Arteta bisa kembali tersenyum untuk pertandingan kali ini. Menurut saya mungkin Arsenal bisa menang lagi. Ini semacam pembuktian untuk Mikel Arteta bahwa Arsenal juga bisa menang, tidak hanya melawan tim-tim kecil tapi melawan The Big Six pun juga bisa menang. Dan mungkin tidak ada skor besar atau selisih gol yang banyak, dan menurut saya Tottenham pun juga masih seharusnya bisa mencetak gol lagi, walaupun di 2 match terakhir dia
kalah 3-0 Crystal Palace, kalah 0-3 dengan Chelsea, tidak nyekor sama sekali. Menurut saya mungkin kali ini bisa mencetak gol juga, tapi tetap prediksi saya Arsenal yang unggul, Arsenal 2, Tottenham Hotspur 1. Dan pertandingan terakhir tanggal 28 September 2021 pukul 02.00 atau jam 2 dini hari ada pertandingan antara Crystal Palace melawan Brighton. Oke, pertandingan terakhir. Biasanya jika kita menilik pekan-pekan sebelumnya, biasanya justru malah tim-tim kecil tapi dengan skor yang besar. Entah itu 3-1, entah itu banyak gol lah pokoknya intinya. Dan menurut saya Brighton secara tidak terduga bisa dikatakan tim kuda hitam. Jika kita menilik di tabel klasemen sekarang, Brighton ada di posisi 4. Bisa dikatakan tim kuda hitam. Selalu setiap musim pasti ada tim menang mediocre ataupun tim papan bawah yang tahu-tahu nangkring ada di posisi atas. Dan ini Crystal Palace justru malah sebaliknya. Crystal Palace malah agak di menengah ke bawah. Tapi mungkin kalau menurut saya Brighton walaupun kemarin juga bermain bagus, bukan berarti titik balik juga, tapi mungkin ada semacam titik jenuh bahwa untuk kali ini Brighton bisa kalah. Menurut saya untuk Crystal Palace Brighton menang Crystal Palace, bahkan mungkin juga skornya bisa juga selisih lumayan juga. Menurut saya sih Crystal Palace 2, Brighton 0. Oke, baik. Itu prediksi dan sedikit analisa dari saya untuk game week ke-6 Liga Inggris musim 21-22 ini. Seperti biasa, selalu mohon support dukungan untuk subscribe-nya, like-nya. Jangan lupa nyalain loncengnya juga tentunya. Saran dan kritik komentar bisa di kolom komen. Dan oh ya, ini sekarang sudah hampir mendekati 1000 subscriber. Tidak bosan-bosannya saya selalu mohon dukungan untuk bisa tembus 1000 subscriber. Seperti yang saya janjikan kemarin, jika tembus 1000 subscriber nanti akan saya adakan giveaway lagi. Baik, sementara begitu untuk konten kali ini, untuk prediksi ataupun analisa game week 6 ini, terima kasih sudah menonton, terima kasih supportnya. Salam Profi MU.